Selamat datang di channel Raihan Asmi. Channelnya tempat belajar materi-materi tentang geografi. Kali ini kita akan belajar tentang lapisan tanah, atau dalam geografi kita kenal dengan istilah pedosfer. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dari pengertiannya terlebih dahulu. Tanah adalah lapisan bumi yang paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas atau udara, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman, atau bisa juga tempat lapisan paling atas yang ada di muka bumi. Kemudian asal muasal tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan atau batuan yang sudah mengalami pelapukan, kemudian tercampur dengan sisa-sisa bahan organik atau sisa-sisa vegetasi lainnya. Kemudian komponen-komponen tanah diibaratkan segumpal tanah, itu terdiri atas 45% mineral, 25% udara, 25% air, dan 5% bahan organik. Jadi komponen mineral adalah komponen yang paling dominan pada sebuah tanah. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor yang pertama adalah faktor iklim. Iklim merupakan faktor pedogenesis, mengacu pada cuaca karena tanah berkembang dalam skala waktu yang sangat lama, bukan ukuran semalam dua malam. Perubahan iklim ini yang mempengaruhi diantaranya yaitu curah hujan, suhu, dan pola badai. Pengaruh langsung iklim terhadap pembentukan tanah adalah melalui air dan energi matahari. Air merupakan media siklus hidup berbagai organisme tanah, sedangkan matahari mempengaruhi konsentrasi air di dalam tanah. Faktor yang kedua adalah organisme. Dalam hal ini hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sangat berperan dalam faktor pembentukan tanah. Dalam kasus efek yang disebabkan oleh vegetasi atau tumbuhan, telah diamati bahwa tanah yang ada di bawah pohon cenderung lebih asam dan mengandung lebih sedikit humus daripada yang ada di bawah rumput. Perbedaan ini terlihat karena perbedaan serasa yang dihasilkan oleh dua jenis vegetasi yang berbeda. Kemudian hewan dan mikroorganisme tanah lainnya mempengaruhi pembentukan tanah. Aktivitas metabolisme dan fisiknya mempengaruhi kandungan organik tanah dan teksturnya. Kemudian yang ketiga, bahan induk, dalam hal ini batuan. Materi bahan induk yang mengacu pada materi padat awal yang membentuk tanah
Bahan induk ini mungkin termasuk zat yang terkonsolidasi seperti bebatuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air, abu vulkanik, dan bahan organik. Komposisi bahan induk mempengaruhi pembentukan tanah karena menentukan komposisi tanah. Misalnya, batuan yang mengandung besi biasanya menghasilkan tanah yang kaya akan besi, yang memiliki pH lebih tinggi dan warna lebih gelap. Biasanya, bahan induk dikumpulkan melalui angin, air, dan gunung berapi, sehingga terjadi perbedaan komposisi awal batuan. Pengaruh bahan induk juga dapat diamati pada tanah yang berdekatan yang sering menunjukkan profil tanah yang berbeda karena perbedaan bahan induknya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah faktor topografi. Topografi merupakan salah satu faktor pembentukan tanah yang meliputi struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi dan kemiringan lereng. Bahkan posisi bahan induk atau tanah selama pedogenesis mempengaruhi siklus hidrologi, transpirasi, dan proses sejenis lainnya. Telah diamati bahwa profil tanah pada lereng cembung biasanya lebih dangkal dengan sublapisan yang kurang berbeda dibandingkan dengan tanah di bagian atas lereng cekung. Namun, bahan organik tanah di lereng yang lebih rendah lebih tinggi karena aliran permukaan dibandingkan tanah di lereng yang lebih tinggi. Kemudian, topografi mungkin rentan terhadap perubahan dari waktu ke waktu melalui proses seperti erosi tanah dan gempa bumi yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan tanah. Kemudian yang terakhir, durasi pelapukan atau waktu pelapukan. Waktu merupakan faktor pembentuk tanah yang tidak bergantung pada fluktuasi aliran properti fisik dalam ruangan, namun tetap membawa perubahan yang cukup signifikan secara tiba-tiba. Waktu atau durasi sebagai faktor independen bagaimanapun dianggap sebagai variabel abstrak yang menunjukkan bahwa evolusi tanah dapat berubah tanpa adanya masukan dari luar. Biasanya dikenal dengan istilah tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Dan selanjutnya kita membahas karakteristik tanah. Yang pertama ada keasaman tanah atau yang kita kenal dengan istilah pH tanah. Beberapa contoh di antaranya adalah pH kurang dari 7, kategorinya asam. pH lebih dari 7, kategorinya basah. Kemudian pH antara 6 sampai 7, kategorinya netral. pH netral ini bagus untuk lahan pertanian. Kemudian yang kedua, warna tanah. Faktor yang mempengaruhi perbedaan warna tanah antara lain kadar bahan organik dan kadar mineral. Urutan warna tanah berdasarkan tingkat kesuburannya dari tertinggi hingga terendah sebagai berikut: hitam, coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan putih. Alias tanah yang warnanya putih bisa dipastikan bahwa tanah yang paling tidak subur. Semakin hitam indikasinya bahwa tanah itu tanah subur. Kemudian tekstur tanah merupakan ukuran partikel-partikel tanah yang terdiri dari 3 hal seperti pasir, debu, dan liat atau lempung. Tanah bertekstur liat bersifat lengket dan menyerap air yang banyak.
Sedangkan tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan liat hampir seimbang. Ya, ini klasifikasi tekstur tanah. Ya, pengelompokan tadi. Yang pertama ada pasir, memiliki ciri terasa kasar jika dipegang. Kemudian berputir, tidak lengket, tidak bias dibentuk pola atau gulungan, tidak bisa dibentuk bola atau gulungan. Kemudian mengalirkan air atau memiliki lapisan permeabel. Kemudian debu atau endapan, tidak terasa kasar. Kemudian yang kedua masih terasa berputir, tiga agak melekat, dan terakhir dapat dibentuk bola atau tegak. Kemudian yang terakhir, lihat, terasa berat dibandingkan debu, kemudian halus, sangat lekat, dan dapat dibentuk bola dengan baik, mudah digulung. Jika dibentuk pita panjang, bisa mencapai 5 cm atau lebih. Kemudian agak sulit menyerap air. Ini gambar segitiga tekstur tanah. Kemudian permeabilitas tanah, kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah seperti memiliki pori-pori untuk melewatkan air, bahkan udara melewat sela-sela di antaranya. Ya, yang terakhir kita belajar tentang horizon tanah. Secara umum, lapisan tanah secara vertikal atau kita kenal dengan horizon tanah terdiri atas, paling atas ada horizon O, di bawahnya ada horizon A, di bawahnya lagi ada horizon B, kemudian ada horizon C, dan yang paling bawah horizon R atau horizon D. Ya. Horizon O adalah jenis horizon tanah yang terdiri atas berbagai material organik seperti sisa-sisa dedaunan, bangkai hewan, maupun tumbuhan. Kemudian horizon O merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi kehilangan pada sebagian besar atau seluruh struktur batuan asli di dalam tanah. Horizon A terdiri atas berbagai topsoil, yaitu materi organik dengan warna gelap yang bercampur dengan butiran mineral karena efek dari aktivitas organisme. Horizon A ini dikenal dengan istilah topsoil. Kemudian horizon B yang lebih kita kenal dengan subsoil adalah lapisan material hasil pencucian di horizon E yang terkumpul. Horizon ini kaya akan mineral, tetapi memiliki sedikit kandungan organik. Kemudian horizon C atau yang kita kenal dengan regolit, lapisan tanah paling bawah sebelum ketemu batuan asalnya, ya, terdiri atas batuan induk yang sudah memiliki tanda-tanda pelapukan. Kemudian yang paling bawah horizon R atau bedrock atau horizon D, ya, merupakan bahan batuan induk dari tanah masih berbentuk bebatuan. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Mohon di-like apabila menarik bagi kalian dan unlike bagi yang tidak menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.